Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimita Mumtaz Dinullah dengan NIM 0603524071. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang Zeno dari filsafat Romawi. Zeno dari Kitian adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 334 sampai 262 SM. Ia dikenal sebagai pendiri aliran filsafat Stoicisme, salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh di dunia barat. Ajaran Zeno telah membentuk pemikiran banyak filsuf dan tokoh penting sepanjang sejarah, termasuk para filsuf Romawi seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Kehidupan awal dan perjalanan menuju filsafat. Zeno lahir di Kitian, sebuah kota di Pulau Siprus. Awalnya ia berasal dari keluarga pedagang yang kaya, namun kehidupannya berubah drastis ketika sebuah kecelakaan kapal membuatnya kehilangan seluruh hartanya. Kejadian ini mendorong Zeno untuk merenung tentang makna hidup dan mencari kebijaksanaan di luar kekayaan materi. Setelah kehilangan harta bendanya, Zeno pergi ke Athena dan mulai mendalami filsafat. Ia belajar di bawah bimbingan berbagai filsuf, termasuk Xenocrates, murid dan keponakan Plato. Pengalaman dan pembelajarannya ini kemudian menginspirasi untuk mengembangkan sistem filsafat sendiri. Stoicisme sama dengan hidup sesuai dengan alam. Zeno mendirikan sekolah filsafat Stoa yang dinamai berdasarkan tempat ia mengajar, yaitu Stoa Poikio, beranda yang dihiasi lukisan-lukisan. Di Agora Athena, ajaran Zeno kemudian dikenal sebagai Stoicisme. Prinsip-prinsip utama Stoicisme: yang pertama, logos. Stoicisme mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh logos, yaitu sebuah prinsip rasional yang mengatur segala sesuatu. Dengan memahami logos, manusia dapat hidup selaras dengan alam dan mencapai kebahagiaan. Apatheia. Konsep ini mengacu pada keadaan ketenangan batin yang dicapai melalui pengendalian emosi dan nafsu. Stois menganggap bahwa emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, dan kecemasan menghalangi kebijaksanaan. Selanjutnya virtus. Stoicisme menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan-kebijakan seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengadilan diri. Selanjutnya, fatalisme. Stois percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdir, namun mereka juga menekankan pentingnya penerimaan dan sikap positif terhadap apapun yang terjadi. Ajaran Zeno dan Stoicisme memiliki pengaruh yang sangat besar pada pemikiran Barat. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui penerimaan terhadap keadaan yang tidak dapat diubah, pengembangan kebijakan, dan hidup sesuai dengan alam. Pengaruh Stoicisme. Yang pertama, filsafat. Stoicisme menjadi salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh di dunia kuno dan terus dipelajari hingga saat ini. Yang kedua, etika. Ajaran Stoicisme tentang kebijakan dan pengendalian diri memberikan kontribusi besar pada pengembangan etika. Yang terakhir yaitu politik. Banyak tokoh politik Romawi seperti Marcus Aurelius yang terinspirasi oleh Stoicisme dalam menjalankan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Kisha Almeira dengan NIM 0603524069. Lucretius Titus Lucretius Carus adalah seorang penyair Romawi dan penulis epik filosofis De Rerum Natura atau tentang alam semesta, sebuah paparan komprehensif tentang pandangan dunia Epikurean. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan penyair ini, meskipun karakter dan kepribadiannya muncul dengan jelas dari puisinya. Lucretius lahir di Samos, sebuah koloni Athena, pada tahun 341 sebelum Masehi. Jika diringkas pada tingkat yang paling sederhana, tujuan ajarannya adalah membebaskan umat manusia dari kekhawatiran dan kecemasan yang tidak perlu, terutama ketakutan akan kematian. Dengan memberikan penjelasan lengkap tentang asal-usul dan struktur alam semesta, ia berusaha membuka mata manusia untuk memahami kondisi mereka yang sebenarnya dan membebaskan mereka dari ketakutan tahayul yang bodoh.
Meskipun menurut semua laporan ia adalah seorang penulis yang sangat produktif, hanya sebagian kecil dari karyanya asli yang selamat, sehingga puisi Lucretius telah berfungsi sebagai salah satu sarana utama untuk menyampaikan pemikirannya. Selain puisi Lucretius, hampir tidak ada yang diketahui tentang dirinya. Bukti yang sedikit tersedia cukup tidak meyakinkan. Jerome, seorang bapak gereja Latin terkemuka, dalam kronik untuk tahun 94 sebelum Masehi, menyatakan bahwa Lucretius lahir pada tahun tersebut dan bahwa jauh setelahnya, sebuah ramuan cinta membuatnya gila. Setelah menulis beberapa buku dalam periode yang jernih, kemudian diperbaiki oleh Cicero, ia mengakhiri hidupnya pada tahun ke-44, yaitu sekitar 50 sebelum Masehi. Beberapa pengajaran dalam puisi-puisinya adalah 1. Tidak ada yang diciptakan dari atau dapat direduksi menjadi tidak ada. Alam semesta memiliki ruangan kosong atau kekosongan yang tak terhingga dan jumlah partikel materi yang tidak dapat direduksi atau atom yang juga tidak terhingga, meskipun jenis-jenisnya terbatas. Kedua, jiwa terbuat dari atom-atom yang sangat halus dan memiliki dua bagian yang terhubung. Anima yang tersebar di seluruh tubuh yang merupakan penyebab sensasi dan animus di dada yang merupakan kesadaran pusat. Jiwa lahir dan tumbuh bersama tubuh dan pada saat kematian ia menyebarkan asap. Dan yang terakhir, 3, pengajarannya adalah meskipun para dewa ada, mereka tidak menciptakan ataupun mengendalikan dunia. Sebagai sistem atom-atom yang sangat halus, mereka hidup jauh dari kehidupan manusia, tidak peduli dengan urusan manusia, dan menjadi contoh bagi manusia tentang kehidupan ideal yang penuh kebahagiaan sempurna, yaitu tanpa ketakutan, tanpa gejolak emosi, dan tanpa rasa sakit fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Zuhasana dengan NIM 0603524067. Saya akan membacakan mengenai sejarah Lucius Annacius Seneca sebagai seorang filsuf. Seneca yang lahir pada 4 sebelum Masehi di Cordoba, Spanyol, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi Stoikisme Romawi. Dalam kehidupannya yang kompleks, Seneca tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang penulis, diplomat, dan politisi yang berurusan dengan kekuasaan, korupsi, dan moralitas di dalam sistem politik Romawi. Ia menempuh pendidikan di Roma dan kemudian menjabat sebagai penasihat kepada Kaisar Nero. Pengalaman pribadinya yang penuh konflik termasuk pengasingan dan ketegangan politik sangat mempengaruhi karya-karyanya yang menggali tema-tema keberanian, ketahanan, dan etika dalam menghadapi kesulitan hidup. Karya-karya Seneca seringkali ditulis dalam bentuk surat, esai, dan tragedi yang berisi refleksi mendalam tentang sifat manusia, kemarahan, kebahagiaan, dan kematian. Dalam Letters to Lucilius, misalnya, ia menawarkan nasihat praktis yang mengajak pembacanya untuk merenungkan kehidupan mereka dan cara menjalani kehidupan yang bermakna. Seneca menekankan pentingnya pengendalian diri dan kebajikan, serta bagaimana mengatasi emosi yang merusak, seperti kemarahan dan kesedihan. Karyanya On the Shortness of Life menyampaikan pesan mendalam tentang nilai waktu dan bagaimana seringkali manusia mengabaikannya dalam pencarian kesenangan semata. Seneca juga menulis tragedi yang menyentuh aspek gelap dari psikologi manusia, menggambarkan pertarungan batin yang dihadapi karakter-karakternya. Karya-karyanya tidak hanya memberikan wawasan tentang etika stoik, tetapi juga menggambarkan ketegangan antara kekuasaan dan moralitas. Melalui tulisannya, Seneca menjadi suara moral yang menantang, mengajak masyarakat untuk merenungkan apa artinya menjalani kehidupan yang baik dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakadilan dan kesedihan. Pemikiran dan ajaran Seneca terus mempengaruhi filsuf, penulis, dan pemikir modern, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Beberapa karya terkenal Seneca yaitu ada Phaedra, Thistes, dan Medea. Karya-karya Seneca ini tidak hanya memberikan panduan moral dan etika, tetapi juga menjelajahi kedalaman psikologi manusia dan kondisi eksistensial. Melalui tulisan-tulisannya, Seneca telah meninggalkan warisan pemikiran yang terus dipelajari dan dipraktikkan hingga saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Di sini saya ingin membahas tentang filsafat Romawi yang dimana pembahasannya kali ini adalah Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Ennaedeus, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrius tahun 232 hingga 301 Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa dalam bahasa Yunani Tuhan dan dalam bahasa Inggris adalah the one. Terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat didefinisikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat kepadanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Di sini ada sejarah Plotinus. Meskipun Plotinus didasarkan pada ajaran Plato, ia memiliki kesempatan untuk mengembangkannya, bahkan jika ini bukanlah rencana awalnya. Setelah sekitar 600 tahun antara Plato dan Plotinus, telah diisi dengan banyak tulisan filsafat yang berpusat pada Platonisme. Oleh karena itu, orisinalitas pemikiran Plotinus dideskripsikan baik dalam penyampaian sendiri atas filsafat Plato maupun dalam pembelaannya terhadap Platonisme dan kritikusnya. Cicero atau Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan wafat pada 7 Desember 43 sebelum Masehi. Hidupnya bertatapan dengan kemunduran dan kejatuhan Republik Romawi, dan ia merupakan aktor penting dalam banyak peristiwa politik penting pada masanya. Dan tulisan-tulisannya sekarang menjadi sumber informasi yang berharga bagi kita tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Ia adalah antara lain seorang orator, pengacara, politisi, dan filsuf. Memahami tulisan-tulisannya dan filsafatnya mengharuskan kita untuk mengingatnya. Ia menempatkan politik di atas studi filsafat yang terakhir berharga dalam dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih berharga sebagai sarana untuk tindakan politik yang lebih efektif. Satu-satunya periode dalam hidupnya di mana ia menulis karya-karya filsafat adalah saat-saat ia sebagian besar atas dasar yang salah bahwa filsafatnya bersifat turunan dan tidak orisinal. Pada abad-abad sebelumnya, ia dianggap sebagai salah satu filsuf besar era kuno, dan karyanya banyak dibaca hingga abad ke-19. Mungkin contoh pengaruhnya yang paling menonjol adalah klaim St. Augustine bahwa Hortensius, karya Cicero, sebuah nasihat untuk berfilsafat yang teksnya sayangnya hilang, yang membuatnya menjauh dari kehidupannya yang penuh dosa dan beralih ke filsafat dan akhirnya kepada Tuhan. Augustine kemudian mengadopsi definisi Cicero tentang negara dan menggunakannya dalam argumen bahwa kekristenan tidak bertanggung jawab atas penghancuran Roma oleh kaum barbar. Pemikiran Cicero mensubordinasikan filsafat ke politik, jadi tidak mengherankan jika kita mengetahui bahwa filsafat yang memiliki tujuan politik, membela, dan jika memungkinkan memperbaiki Republik Romawi. Menurutnya, para politikus pada masanya korup dan tidak lagi memiliki karakter berbudi luhur yang menjadi ciri utama pemikiran Cicero. Cicero mensubordinasikan filsafat ke politik, jadi tidak mengherankan jika kita mengetahui bahwa filsafat yang memiliki tujuan politik, membela, dan jika memungkinkan memperbaiki Republik Romawi. Menurutnya, para politikus pada masanya korup dan tidak lagi memiliki karakter berbudi luhur yang menjadi ciri utama orang Romawi pada masa-masa awal sejarah Romawi. Hilangnya kebijakan ini menurutnya merupakan penyebab kesulitan Republik. Ia berharap para pemimpin Roma, khususnya di Senat, akan mendengarkan permohonannya untuk memperbarui Republik. Ini hanya dapat terjadi jika elit Romawi memilih untuk memperbaiki karakter mereka dan menempatkan
komitmen pada kebijakan individu dan stabilitas sosial di atas keinginan mereka akan filsafat dan argumen bahwa filsafat harus ditanggapi dengan serius. Namun, agar secara benar-benar dapat menggunakan filsafat secara efektif, ia perlu membuatnya dalam diakses oleh khalayak Romawi. Ia melakukannya sebagian dengan menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Latin, termasuk menciptakan kata-kata Latin yang tampaknya tidak cocok untuk konsep-konsep Yunani, termasuk kata-kata Latin yang memberi kita kata-kata bahasa Inggris moral, properti, individu, sains, citra, dan selera, dan sebagian dengan memanfaatkan dan mengidealkan sejarah Romawi untuk memberikan contoh-contoh perilaku yang tepat dan untuk mengilustrasikan argumen-argumen filsafat. Ia juga meringkas dalam bahasa Latin banyak kepercayaan dan aliran-aliran filsafat Yunani utama pada masa itu, dan ia adalah sumber dari banyak pengetahuan kita tentang aliran-aliran ini. Kelompok ini termasuk skeptis akademik, peripatetik, stoik, dan epikurean. Cicero sangat mengenal semua aliran ini dan memiliki guru di masing-masing aliran pada masa berbeda dalam hidupnya. Namun, ia menyatakan kesetiaannya sepanjang hidup kepada akademi. Moral, properti, individu, sains, citra, dan selera, dan sebagian dengan memanfaatkan dan mengidealkan sejarah Romawi untuk memberikan contoh-contoh perilaku yang tepat dan untuk mengilustrasikan argumen-argumen filsafat. Ia juga meringkas dalam bahasa Latin banyak kepercayaan dan aliran-aliran filsafat Yunani utama pada masa itu, dan ia adalah sumber dari banyak pengetahuan kita tentang aliran-aliran ini. Kelompok ini termasuk skeptis akademik, peripatetik, stoik, dan epikurean. Cicero sangat mengenal semua aliran ini dan memiliki guru di masing-masing aliran pada masa berbeda dalam hidupnya. Namun, ia menyatakan kesetiaannya sepanjang hidup kepada akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang Epikuros. Epikuros adalah filsuf Yunani kuno yang mendirikan aliran filsafat Epikureanisme yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui kenikmatan yang sederhana dan kebebasan dari penderitaan. Ajarannya menekankan pentingnya antaraksia, ketenangan batin, dan apania, kebebasan dari rasa sakit sebagai tujuan hidup. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan mengelola keinginan secara bijaksana, menghindari kecemasan, dan mengurangi ketakutan terhadap dewa-dewa dan kematian. Ia berpendapat bahwa dewa-dewa tidak campur tangan dalam urusan manusia, dan bahwa kematian adalah akhir dari kesadaran yang tidak perlu ditakuti. Dalam pandangannya, segala sesuatu di alam semesta terdiri dari atom yang bergerak di ruang kosong dan tidak ada kekuatan supranatural yang mengatur dunia. Ia juga memandang persahabatan sebagai salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Epikuros menekankan bahwa kenikmatan bukan berasal dari keinginan yang berlebihan, melainkan dari pemenuhan kebutuhan dasar yang alami dan perlu. Dengan memahami dunia melalui pengetahuan dan kebijaksanaan, seorang dapat hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Pemikiran Epikuros. Pemikiran Epikuros berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui kenikmatan sederhana dan kebebasan dari penderitaan. Beberapa inti ajarannya adalah yang pertama, hedonisme. Epikuros percaya bahwa tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Namun ia menekankan pentingnya memilih kenikmatan yang sederhana dan rasional, serta menghindari kenikmatan berlebihan yang bisa menimbulkan penderitaan jangka panjang. Yang kedua, ketenangan batin atau antaraksia. Kebahagiaan sejati menurut Epikuros adalah mencapai keadaan mental yang tenang, bebas dari kecemasan dan ketakutan, terutama ketakutan terhadap dewa-dewa dan kematian. Yang ketiga, atomisme. Epikuros menghadapi teori atomisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari atom-atom yang bergerak di ruang kosong. Ia menolak pandangan supranatural dan menjelaskan fenomena alam melalui prinsip alamiah. Yang keempat, kritik terhadap ketakutan akan Tuhan dan kematian. Ia mengajarkan bahwa dewa-dewa tidak campur tangan dalam urusan manusia dan bahwa kematian adalah akhir dari kesadaran yang tidak perlu ditakuti. Yang kelima, etika dan pengelolaan keinginan. Epikuros membagi keinginan menjadi 3 jenis. Yang pertama, alami dan perlu, yaitu makanan dan tidur. Alami tetapi tidak perlu, yaitu kenikmatan berlebihan.
dan tidak alami serta tidak perlu, yaitu kekayaan dan kekuasaan. Yang keenam, persahabatan. Ia memandang persahabatan sebagai sumber kebahagiaan yang penting, karena persahabatan membantu mengurangi kecemasan dan memberikan dukungan emosional. Secara keseluruhan, pemikiran Epicurus menekankan pentingnya hidup yang sederhana, rasional, dan bebas dari ketakutan serta kecemasan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.